Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Selamat malam, selamat bergabung kembali dalam ibadah keluarga yang akan dipimpin oleh pelayan firman Pendeta Ibu Marta Iskandar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ungkapan situasi. Damai sejahtera bagi kita semua. Bulan Pelkes GPIB telah tiba. Keluarga besar GPIB kembali berkesempatan untuk menghayati dan meningkatkan semangat dalam melayani dan bersaksi. Memang mirip dengan tahun lalu, bulan Pelkes tahun 2021 ini pun masih diwarnai pergumulan pandemi COVID-19. Meski demikian, kiranya kita semua tetap sehat, bersemangat, dan berhikmat dalam menjalani juga memaknai karunia kehidupan dari Tuhan. Selagi nafas masih ada, selagi tenaga masih Ia beri, hendaklah hidup kita dan keluarga terus berbuah demi memberitakan kasih-Nya dan demi mewujudkan damai sejahtera Kristus bagi seluruh ciptaannya. Mari mengagungkan Sang Tritunggal Maha Kudus. Abadi nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang. Teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu syarat dengan kasih-Mu. Mari berdoa secara berbalasan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Tritunggal Maha Kudus. Kini dan kekal selama-lamanya. Bersama dengan keluarga besar GPIB di seluruh penjuru tanah air Indonesia, kami bersama memasuki bulan pelayanan dan kesaksian tahun 2021. Syukur kepadamu ya Tuhan. Mampukanlah kami memaknai dan mewujudkan pelayanan dan kesaksian yang semakin sesuai dengan kehendak Bapa, semakin meladani kasih Yesus, semakin berkembang dan dibaharui oleh Roh Kudus. Tuhan, tolonglah kami. Tumbuhkanlah solidaritas serta tindakan nyata kami, khususnya dalam mendukung saudara-saudara yang tersebar di berbagai pos-pos Pelkes. Berkatilah kebersamaan kami ya Yesus, Sang Kepala Gereja. Melalui pujian, renungan, dan doa yang kami lakukan bersama keluarga kami, buatlah kami semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berbakti. Amin. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya.
Jemaat sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari mempersiapkan pembacaan Alkitab dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 6 yang akan kita baca secara silih ganti. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami telah memasuki bulan Juni, ya Tuhan. Setengah tahun perjalanan kehidupan kami di tahun 2021, Engkau telah sertai. Dan kami ada di bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kami bersekutu, beribadah di rumah kami masing-masing karena kami ingin menimba kekuatan baru dari Tuhan. Karena itu saat kami merenungkan sabda-Mu, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar firman-Mu yang kami akan dengarkan dengan pertolongan Roh Kudus dapat kami cerna dan kami patri di dalam hati pikiran kami. Kami mohon Tuhan mengampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan. Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Allah Tritunggal. Haleluya. Apa kabar jemaat yang ada di rumah? Puji Tuhan, semua baik, dalam arti tetap dipelihara oleh Tuhan dalam segala kondisi yang ada. Kita akan membahas bukan saja ayat 1 sampai 6. Tetapi kita akan melihat keseluruhan dari Mazmur ini. Supaya kita dapat memetik maknanya ya. Kalau cuma 1 sampai 6, kita belum lihat sesungguhnya Mazmur ini mau ngomong apa. Baik. Persembahan korban merupakan tindakan sentral dalam ibadah kultus Israel. Dalam kitab Imamat 1 sampai 7 itu berisi peraturan untuk mempersembahkan korban di bait Allah.
Ada 5 macam korban yang diuraikan di kitab Imamat itu adalah korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Kita lihat saudara-saudara bahwa korban yang dipersembahkan kepada Allah secara umum mengandung makna memeteraikan, meneguhkan perjanjian yang telah diikat di antara Allah dan manusia. Itu jelas di dalam pembacaan kita ayat 5. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Ya. Jadi tidak semata-mata saya mau kasih persembahan, korban, saya enggak mau. Tidak, saudara-saudara. Tetapi itu harus dilakukan karena di dalamnya ada ikatan perjanjian antara Allah dan umatnya. Nah, dalam perjalanan hidup umat Tuhan, korban-korban yang dipersembahkan kepada Allah itu kehilangan maknanya. Ibadah berlangsung kelihatan meriah saudara-saudara dengan korban-korban tersebut, tetapi tidak punya nilai di dalamnya, terasa garing ya, kering sekali. Hanya bersifat formalitas saja. Umat itu tidak datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Ya. Tapi semata-mata ya, yang penting saya datang, saya hadir, saya unjuk muka di depan orang bahwa saya juga membawa persembahan korban. Nah, itu sangat-sangat tergambar saudara-saudara di dalam ayat 17 sampai 18 ya. Supaya saudara jelas saya bacakan. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Ya. Saudara bisa lihat di sini bahwa umat Tuhan itu datang mempersembahkan korban, mendengar firman, tapi tidak terjadi transformasi hidup di dalam kehidupan mereka. Begitu mereka pulang, mereka melupakan segala firman Tuhan. Mereka tidak mewujud nyatakan firman itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang paling dekat saudara-saudara mereka mengata-ngatai anak ibumu. Itu berarti apa? Ya saudaranya, ya kakaknya, ya adiknya. Ya. Dalam skop yang lebih luar mereka berkawan dengan orang-orang yang mencuri. Menikmati hasil curian. Bukan untuk hadir membawa mereka pada pertobatan, tidak saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara kita lihat, persembahan korban jalan terus pada saat mereka beribadah. Saudara-saudara, korban-korban memang tidak pernah terlambat disediakan oleh umat Tuhan.
Tetapi korban-korban itu bukan untuk kepentingan Allah sebenarnya. Kenapa? Karena Allah punya seluruh dunia ini, saudara-saudara, dia tidak pernah kekurangan. Korban yang dipersembahkan sebenarnya itu mewakili keseluruhan diri umat yang datang menghadap Tuhan dalam rasa syukur, dalam rasa penyesalan diri yang dalam, serta rasa ketergantungan yang besar kepada Allah yang mereka sembah. Saudara-saudara, Tuhan Allah yang Maha Kuasa mengenal, tahu, bukan saja tindakan-tindakan umat yang ada, yang kelihatan, saudara-saudara. Tetapi Tuhan Allah kita itu juga tahu kedalaman isi hati umat Tuhan yang membawa persembahan kepadanya. Dia tahu, saudara-saudara, tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Karena itu ketika dia tahu kemunafikan dari umatnya, ia sangat murka. Allah tidak mau dipermainkan. Ia tidak akan berdiam diri terhadap kejahatan umatnya yang datang dengan kemunafikan, bukan dengan hati yang tulus. Allah datang dan bertindak mengadili. Allah menjadi saksi dari kejahatan umatnya. Dan Allah datang dengan pengadilan yang seadil-adilnya. Yang salah tetap mendapat hukuman dari Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat selanjutnya dikatakan hendaknya kalau kita datang kepada Tuhan, bukan saja dengan ketulusan hati, tetapi juga dengan rasa syukur yang besar kepada Tuhan yang sudah memelihara kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, apa pentingnya firman Tuhan bagi kita saat ini? Yang pertama, kalau dalam kehidupan umat Allah di perjanjian lama, korban menjadi bagian yang sentral, menjadi pusat ibadah mereka. Saat ini ibadah kita berpusat kepada Yesus Kristus. Ya. Pusat ibadah kita itu ada pada Yesus yang kita sembah. Kenapa begitu? Karena Yesus sudah memberikan dirinya sekali untuk selama-lamanya sebagai korban. Agar manusia berdosa memperoleh pengampunan dan memiliki jalan menuju Bapa, menuju sorga. Bukan hanya itu, saudara-saudara. Dengan Yesus mempersembahkan dirinya sekali untuk selama-lamanya, maka semua orang yang percaya kepada Yesus dan menyembahnya dibebaskan dari korban-korban yang tadi, ya, yang ada di perjanjian lama. Ya. Ada yang pernah lihat zaman ini orang-orang Kristen bawa persembahan sapi, ya, kambing, burung merpati, atau persembahan sajian tepung, nggak ada, ya, karena Kristus sudah mengorbankan dirinya menjadi korban bagi kita semua. Karena itu, saudara-saudara,
ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus punya sikap hati yang benar. Ya, nggak boleh munafik. Kalau kita datang kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita renungkan dalam-dalam dan firman itu harus mentransformasi kehidupan kita menjadi baru, menjadi berbeda. Mari kita lihat saudara-saudara video yang satu ini. Ya, pelajaran apa yang kita dapatkan dari video ini? Proses metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Prosesnya itu menurut info yang ada di Google berlangsung 21 hari. Saudara-saudara, ini mau menunjukkan atau mau menggambarkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa ulat itu dalam tanda kutip menjijikan, bukan? Rasanya cuma ilmuwan yang mau pegang ulat, ya, mereka yang mau mengadakan penelitian. Tapi kalau kita manusia biasa ini gak bakalan pegang ulat. Terjadi proses menjadi kupu-kupu. Hampir semua mau menangkap kupu-kupu, apalagi anak-anak. Ulat menjadi kupu-kupu, menjadi baru. Seperti itulah proses yang Tuhan mau terjadi di dalam diri kita orang berdosa.
dari orang berdosa mengalami satu perubahan hidup ketika kita mendengar firman Tuhan. Ada yang pernah lihat kupu-kupu kembali menjadi ulat? Enggak ada, saudara-saudaraku. Dia tinggal kupu-kupu yang indah sampai dia mati. Jadi ketika kita mengadakan pertobatan dalam kehidupan ini, jangan balik jadi ulat. Yang suka balik itu lalat, saudaraku. Lalat itu gak pernah mau di tempat yang harum. Di tempat sampah menjijikkan, saudara-saudara. Kalau malam, dia cari pohon yang bersih. Dia tidur di daun atau di dahan-dahan pohon. Begitu pagi, dia terbang lagi kembali ke tempat sampah yang kotor itu. Jangan seperti itu jadi orang Kristen, saudara-saudara. Saudara rajin beribadah, lalu saudara kembali ke tempat yang kotor menjijikkan. Harus terjadi perubahan hidup yang kontinu. Kalau kupu-kupu 21 hari, usahakan secepat mungkin kita bisa memperbarui diri, saudaraku. Jangan bilang begini, tunggu nanti Jo. Tunggu nanti Jo. Tunggu nanti kalau saya sudah kaya, seperti itu ya. Jangan pernah menunda untuk sebuah pertobatan, transformasi hidup. Karena tidak ada seorang pun tahu apa yang terjadi 1 menit, 1 detik ke depan dalam kehidupannya. Selanjutnya saudara-saudara, ketika kita sudah mengalami transformasi hidup, menerima pengampunan dari Allah, ada damai sejahtera yang masuk ke dalam hati kita. Ada satu kepastian bahwa Allah sungguh mengampuni segala kesalahan kita. Dan ketika kita datang kepadanya, dia tidak pernah akan membuang kita. Apa yang akan saudara lakukan? Tentu saja menaikkan syukur kepada Allah. Ya. Memuji nama Allah. Dan tindakan-tindakan ucapan syukur biasa dibarengi dengan memberi diri bagi pekerjaan Tuhan. Memberi segala yang kita punya ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena kita udah dilepaskan dari keterikatan terhadap harta benda. Dan kita menjadi baru, mempunyai cara pandang baru, bahwa mereka yang membutuhkan itu adalah saudara-saudara kita, bahwa mereka juga menjadi objek kasih kita. Kita tidak boleh tinggal diam terhadap mereka yang membutuhkan. Bulan Juni, saudara-saudara, merupakan bulan pelayanan dan kesaksian. Kita sudah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita support kegiatan bulan pelayanan dan kesaksian. Dengan doa, dengan dana, dengan apa yang kita punya, agar sepanjang sebulan ini pelayanan GPIB dapat dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Sehingga gereja kehadirannya di dunia ini, di Indonesia secara khusus, dapat dirasakan oleh banyak orang yang menderita. Mari melakukannya saudara-saudara, tanpa harus takut kita kekurangan. Mari melakukannya dengan hati yang tulus dan dengan penuh sukacita. Amin.
Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang asa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Kami datang dengan kerendahan hati kami, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang memelihara kami hari demi hari, sehingga kami dapat memasuki bulan Juni, bulan pelayanan dan kesaksian. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hidup kami, agar kami mampu mentransformasi diri, kami mampu merubah keberadaan kami yang penuh dengan dosa, menjadi orang-orang yang bertobat dan diselamatkan. Ya Tuhan Allah kami menyatukan hati kami. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang terus-menerus berjuang untuk keluar dari pandemi ini. Biarlah para pemimpin dan rakyat terus bergandengan tangan, ya Tuhan, untuk bersama-sama menaati protokol kesehatan dan kami dibebaskan dari pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk mereka yang menderita karena sakit apapun di tengah-tengah bangsa kami, utamanya di gereja kami yang tersebar di sektor 1 sampai 8. Tuhan berkenan hadir untuk menyemangati, untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, untuk memberkati semua upaya pengobatan, agar kekasih-kekasih kami ini mendapatkan kekuatan baru dan pemulihan dari Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter dan para medis. Tuhan juga memberikan mereka tubuh yang kuat dan sehat, imun yang besar, sehingga ketika mereka melayani orang-orang yang sakit, mereka pun tidak tertular di dalamnya. Ya Tuhan Allah kami hendak berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang memasuki bulan pelayanan dan kesaksian. Tuhan berkenan memberkati gereja-Mu dengan melimpah, dan Tuhan juga menggerakkan hati jemaat-Mu untuk berperan serta aktif di dalam menopang pelayanan di bulan Pelkes ini. Kami percaya Tuhan akan menolong panitia, tim kerja, sehingga mereka akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa damai sejahtera kepada orang-orang yang membutuhkan dengan pemberian-pemberian yang ada, yang terkumpul dari seluruh jemaat GPIB di Indonesia. Kami berdoa, ya Tuhan Allah kami, untuk gereja-Mu Sumber Kasih. Kami sangat merindukan Tuhan bersegera menolong kami agar surat izin membangun gedung pertemuan 2 dan ruang Pelkas segera turun, sehingga kami segera dapat membangunnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan percayakan
sebagai tim kerja atau panitia pembangunan dan pelaksananya. Tuhan juga menolong agar mulai dari sekarang terus mempersiapkan diri dengan baik, sehingga pada waktu Tuhan secara bersama-sama sudah punya konsep yang baik di dalam pembangunan ke depan. Ya Tuhan Allah kami berdoa untuk tim kerja kami Tuhan di bidang musik dan juga live streaming rekaman. Tuhan berkenan juga terus memberkati di dalam seluruh pelayanan yang mereka kerjakan. Kami berdoa untuk pola yang mengkoordinasikan segala sesuatu. Tuhan tetap memberikan ia kemampuan untuk melaksanakannya dengan baik. Ya Tuhan Allah kami berdoa untuk anak-anak kami di dalam pendidikan mereka. Tuhan berkenan juga menolong agar mereka tidak bosan dengan situasi belajar sekarang, tidak bertemu dengan guru dan teman-teman, tetapi mereka tetap semangat untuk menimba ilmu. Bantulah mereka Tuhan untuk berhasil. Bapa yang di sorga, kami hendak berdoa untuk keluarga yang berduka, keluarga Ibu Norce Pradono, keluarga almarhum Ibu Kardio, dan keluarga-keluarga lain. Tuhan berkenan memberikan penghiburan sorgawi kepada mereka, sehingga mereka dapat bangkit dari kesedihan, menatap masa depan, karena Tuhan menyertai mereka di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Allah kami untuk semua program kerja dari gereja kami. Tuhan berkenan kiranya menolong setiap orang yang Tuhan percayakan untuk melayani. Biarlah Tuhan mereka dapat melayani dengan baik dan bersungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya di pekan yang berjalan ini. Biarlah Tuhan tetap mengaruniakan kami semua kekuatan dan kesehatan, hikmat yang dari Tuhan, ide-ide cemerlang untuk membangun diri dan usaha kami. Dan semuanya Tuhan kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ketika menyemangati jemaat di Korintus untuk berpelkes, Paulus berkata, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus 9 ayat 12. Persembahan yang kita berikan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan, sekaligus mengandung nilai pelayanan dari keluarga kita kepada Tuhan. Sebab melalui dana yang terkumpul, keluarga kita terlibat menopang gereja Tuhan demi mewujudkan pelayanan
dan kesaksian. Mari bersyukur dan melayani melalui persembahan sambil memuji Tuhan, penciptaan alam semesta, Nusantara dan Permai. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke Bank Mandiri Giro Jemaat atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat. Jika kondisi sudah memungkinkan, dikoordinasikan dengan Korsek. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kami pun rindu melayani Tuhan melalui pewujudan berbagai bentuk pelayanan dan kesaksian bagi sesama kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Tuhan Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat, marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Ku tahun rahmat Tuhan sudah tiba,
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya bumi terus menghidupi kita oleh kuasa Sang Pencipta. Kiranya semesta senantiasa mendukung langkah kita oleh karena Roh Kudus. Kiranya kita hidup berbahagia bersama seluruh makhluk di dalam Yesus Kristus, sumber damai sejahtera.